Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Pecah ban, truk yang mengangkut 25 orang terbalik di Mimika, 5 penumpang tewas. Diduga karena korsleting listrik, 4 rumah toko di Timika ludes terbakar. Wamendagri pastikan Sorong siap menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Truk bermuatan 25 orang penumpang Rabu kemarin terbalik di Jalan Trans Nabire, Timika. Truk yang ditumpangi 25 orang bertolak dari PT Pusaka Argo Lestari, PAL 1 dengan tujuan kota Timika. Truk melewati Jalan Trans Nabire Timika, Papua Tengah, namun saat melintas di area kali pindah-pindah, ban truk sebelah kiri pecah dan truk terbalik. Akibat kejadian itu 5 orang meninggal dan 20 orang lainnya luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Mitra Masyarakat. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani Satuan Lalu Lintas Timika. Pengemudi truk saat ini telah dibawa ke Mapolres dan seluruh korban yang terluka sedang dalam perawatan di rumah sakit. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Empat rumah toko yang terletak di depan SPBU Nawaripi, Kelurahan Kamoro Jaya, Mimika, Rabu kemarin terbakar. Api diduga berasal dari salah satu bangunan yang digunakan sebagai bengkel sepeda motor. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan membakar bangunan di sampingnya. Kebakaran membuat panik, warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Laura, salah satu korban, mengatakan saat kebakaran tidak ada satu orang pun berada di dalam rumah toko, sehingga ia sangat terpukul harus mengikhlaskan seluruh harta benda miliknya dilalap si jago merah. Tapi tidak ada orang kayaknya. Tidak ada. Karena mama bilang, mama habis selesai masak tuh, mama ke rumahnya ada di belakang, Pak. Jadi, saya juga tidak tahu siapa yang di dalam rumah. Ini selain rumah ini ada usaha juga kan kiri kanan? Kalau ini bengkel, itu seperti jual sayur-sayuran begitu. Oh iya, baik. Ya satu pun tidak ada ya? Tidak ada karena mama tidak di rumah. Tidak ada. Jadi tidak ada yang diselamatkan. Selain bangunan, 2 mobil dan sepeda motor di dalam bengkel juga hangus terbakar. Untuk memadamkan api, pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Ya, karena sangat berbahaya sekali karena pas dia berada tepat di depan pompa bensin, sehingga memang harus cepat kita antisipasi. Jadi, lalu untuk yang terbakar di sebelah bengkel, lalu bengkel yang ini rumah apa namanya tempat apa mebel dan apa air minum. Depot air yang ini. Untuk kerugian sampai saat ini kami belum bisa memastikan, menentukan karena kita masih menunggu setelah pendinginan, lalu akan tim identifikasi dari Polres akan masuk untuk melakukan olah TKP. Kebakaran sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Yosudarso. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Dogiai, Papua Tengah. Pelaku bersama teman-temannya tidak bisa berkutik saat digerebek aparat gabungan ketika mengisi BBM di SPBU Monamani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan saat ini pihaknya masih memeriksa pelaku berinisial SG. Sementara yang kita kenali ya, dikenali oleh saksi-saksi. Ya, pelaku itu kita mengidentifikasi dari 2 kampung. Ada dari 2 kampung tersebut. Ya, pasti cukup banyak, tapi belum teridentifikasi berapa banyak.
Memang ada pemeriksaan yang mengarah ke arah sana, tapi kita sedang dalami lagi supaya lebih alat bukti lain. Karena baru ada beberapa saksi yang menunjukkan ke arah sana. Tapi kita sedang mengumpulkan beberapa alat. Kapolda Papua memerintahkan Kapolres Dogiai untuk bertindak tegas terhadap pelaku baik pengemudi truk maupun provokator dan pelaku yang bertindak anarkis. Aparat meminta seluruh masyarakat menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Dogiai demi kepentingan bersama. Saya perintahkan kepada Pak Kapolres Dogiai untuk penegakan hukum harus kita tetap kita kedepankan dengan tanpa mengurangi akar budaya. Jadi pelanggaran terhadap laka lantas ini akan kita proses sampai pengadilan. Kemudian nanti yang tentang pembakaran juga akan kita proses supaya masyarakat di tanah Papua itu bisa diedukasi tentang bagaimana yang harus dia lakukan. Jadi tidak boleh melanggar hukum, tapi kita melanggar hukum lain. Saya pikir dengan pembelajaran itu tentunya secara bertahap kita akan masyarakat kita edukasi untuk memahami hukum. Tanpa kita tentunya Polres sudah minta untuk perhatikan akar budaya masing-masing. Kita masuk Polres itu kan ada penolakan. Di jalan waktu kan tentunya itu ada masyarakat yang suka, ada yang tidak. Tentunya di Papua ini kan kalau kita membiarkan itu kan akan makin meningkat. Tetapi kepolisian kan sudah mengambil sikap. Dengan ketegasan kita berusaha juga kan secara perlahan kita dekati semua masyarakat, khususnya di Dogiai ini kan ada dua kelompok besar. Kita tanpa melihat kelompok A, kelompok B, polisi mau supaya tidak boleh berulang terus. Kan ada negara itu tidak boleh kalah dalam hal-hal seperti ini, sehingga kita pasti hadirkan aparat di sana. Kita jaga keamanan, semua muncul keamanan di Dogiai. Mudah-mudahan pemerintahan bisa jalan dan para pejabat pemerintah juga bisa kembali ke Dogiai untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik sehingga masyarakat bisa dilayani. Sebelumnya, sekelompok massa mengamuk di Kampung Ikebo, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, dipicu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang bocah bernama Noldigo tertabrak truk lalu meninggal dunia. Dalam kerusuhan ini 1 orang meninggal dunia dan 4 polisi terluka, serta puluhan rumah dibakar. Dari Dogiai, Audi dan Hendra melaporkan. Polres Mimika menyerahkan berkas perkara kasus pencucian uang dalam perkara kasus narkotika ke Kejaksaan Negeri Rabu kemarin. Bersamaan dengan berkas perkara, polisi juga menyerahkan tersangka Irfan beserta sejumlah barang bukti. Irfan sebelumnya ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022. Tersangka memproduksi dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan mempergunakan rekening orang lain sebagai rekening penerima. Uang hasil penjualan kemudian dikirim ke rekening pribadinya. Dari hasil penyelidikan, uang hasil penjualan narkotika sempat dibelikan 1 sepeda motor dan 1 mobil. Polisi menjerat tersangka dengan hukuman penjara 9 tahun. Akan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dengan tersangka ISM dengan barang bukti 1 mobil ras dan ada 1 unit mobil motor Kawasaki yang ada di belakang. Nah, kemudian ada berapa uang sejumlah 700.000 dan nomor rekening dari tersangka. Pelaku saat ini sudah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Timika dan dalam waktu dekat perkaranya akan segera disidangkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus pencurian yang melibatkan siswa sekolah menengah atas di Merauke membuat prihatin banyak pihak. Sebelumnya, 6 pelajar di 2 sekolah menengah atas negeri Merauke ditangkap karena mencuri peralatan elektronik milik sekolah. Polisi meminta guru dan orang tua siswa agar terus mengawasi dan membimbing para murid. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan, jika ada gelagat mencurigakan, guru diminta segera melapor ke polisi. Ya, harapan saya yang pertama, guru ya bisa melihat anak-anak kita kondisi dia di sekolah. Kalau dia sudah mabuk dalam mengikuti kegiatan sekolah, pendidikan dalam sekolah, itu ditegur. Dan kalau bisa diberikan sanksi, tapi sanksinya peringatan awal.
bertahap, ya seperti itu. Kemudian ada mungkin tahapan-tahapan selanjutnya kalau memang sudah tidak bisa lagi dibina, ya apa boleh buat, anaknya diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah, biar tidak merusak yang lain, seperti itu. Yang kedua, orang tua ini berperan besar, ya, bagaimana mengajarkan anak-anak sekolah untuk menggapai masa depannya. Ya, jangan kita masa bodoh. Apalagi sekarang ini anak-anak menggunakan handphone, ya, terus pengaruh pergaulan mengenai Milo. Akibat perbuatan ke-6 pelajar, siswa SMK 3 Merauke terganggu. Siswa terpaksa harus meminjam laptop ke kerabat atau keluarga karena laptop yang biasa digunakan dicuri pelaku. Saat ini, jumlah laptop di sekolah ini hanya 15 unit, sementara siswa yang membutuhkan laptop berjumlah 60 orang. Kemarin terus terang itu menghambat dalam pembelajaran. Jadi jurusan multimedia itu pas ini kan dia waktu pengambilan nilai praktek. Jadi otomatis ya mereka memakai kameranya sendiri, handycamnya sendiri, atau kalau tidak pinjam ke tempat lain karena memang dibutuhkan skill. Ya. Dan sekarang ini mendekati hari ulangan, ya memang dalam minggu kemarin itu memang kita sistemnya sistem kebut, meminjam dulu. Pokoknya bagaimana caranya meminjam supaya nilai keterampilannya itu ada. Terus juga untuk KBM, ya berhubung sudah mau selesai ya mungkin tidak begitu berdampak banyak, hanya prakteknya tadi yang memang kita butuhkan skillnya. Sebelumnya 6 pelajar 2 SMA di Merauke ditangkap karena mencuri 21 laptop, 3 kamera foto, dan 3 kamera video. Seluruh peralatan elektronik tersebut mereka gasak dari SMA Negeri 3 dan SMK Antonius Merauke. Polisi saat ini sudah mengamankan barang curian milik kedua sekolah tersebut dan sebagian pelaku lagi masih diburu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan siswa SD Yapis Merauke ini Rabu kemarin melaksanakan sholat goib bagi ratusan korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Mereka khusyuk mendoakan para korban agar diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah. Sholat dilaksanakan berjamaah di Masjid Jami Merauke yang masih berada di area sekolah sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Kepala Sekolah SD Yapis Merauke Paini mengatakan sholat bagi siswanya sudah kewajiban sebelum belajar. Namun karena banyak korban yang jatuh akibat musibah gempa, maka siswa melaksanakan sholat goib dan berdonasi untuk membantu para korban. Kegiatan rutin yang dilaksanakan yaitu sholat duha. Ini sekalian hari ini bertepatan dengan dilaksanakan sholat gaib, yaitu untuk mendoakan saudara kita yang lagi terkena musibah bencana di Cianjur, Pak. Selain itu, Bu, untuk murid-murid juga disampaikan untuk berdonasi ya, Bu? Iya, disampaikan ke ini melalui grup untuk berdonasi, untuk disampaikan untuk saudara kami di Cianjur. Donasi yang terkumpul dari siswa dan guru mencapai Rp5.700.000. Dana langsung disumbangkan ke rekening relawan korban gempa Cianjur. Seperti diketahui, gempa yang menggoyang kawasan Cianjur Senin lalu menyebabkan 268 orang meninggal dunia dan puluhan ribu rumah hancur. Aparat keamanan dan tim SAR saat ini masih mencari korban yang dilaporkan hilang dalam musibah tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gagasan BKPSDM Mimika untuk mendorong anak-anak asli suku Amungme dan Kamoro agar mau menimba ilmu di sekolah kedinasan seperti sekolah IPDN, Akpol, Akmil, dan sekolah tinggi lainnya mendapat respon dari Bupati Mimika. Johannes sepakat dan mendukung program BKPSDM Mimika yang sejauh ini telah membuka wawasan anak suku asli Amungme dan Kamoro agar mau masuk ke sekolah kedinasan. Bupati Mimika juga membenarkan masih banyak anak asli suku Amungme dan Kamoro yang tidak lolos dalam seleksi sekolah tinggi kedinasan seperti IPDN, sehingga ia berharap program pembinaan di lembaga bimbingan belajar bisa membantu anak-anak ini lolos sekolah kedinasan. Kirim
anak sekolah cukup banyak di sekolah-sekolah umum. Yang kita pusing adalah begitu kembali mereka harus kita cari kerja lagi untuk mereka. Itu yang pertama. Nah, sekarang begitu banyak sekolah kedinasan. Nah, namun anak-anak kita selalu mengikuti sekolah-sekolah kedinasan ini selalu gagal. Nah, karena dengan kegagalan mereka, akhirnya mungkin ada pemikiran bahwa kita tidak berpihak pada anak-anak asli, anak-anak umum Kamoro secara khusus. Maka kami coba buat satu program strategik untuk bagaimana kita melakukan pembinaan dan pembekalan kepada mereka sejak mereka usia SMA. Kita sudah tahu mereka ini mau kemana dulu. Sesudah mereka kemana-kemana, baru kita arahkan bimbelnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi begitu tes, ya kita harap jangan gagal-gagal lagi. Untuk tahun ini kita coba 20. Gagasan BKPSDM juga mendapat respon dari para tokoh Amungme dan Kamoro. Mereka mengapresiasi Pemkab Mimika yang ingin membangun SDM yang baik dengan merekrut anak-anak asli suku Mimika. Pemerintah sudah buka diri untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada, sehingga baik lembaga adat juga JPMK dengan tokoh-tokoh yang punya kepentingan dalam membangun pendidikan, terutama sumber daya manusia. Ini peluang baik sekali, sehingga ini harus ditangkap. Karena kita berbicara tentang sekolah kedinasan ini memang itu ranahnya pemerintah, sehingga ini betul-betul itu harus ditangkap. Sehingga betul-betul anak-anak kita ini diarahkan untuk kemudian mereka bisa kembali membangun daerah sendiri. Apalagi kita berbicara sekarang ini daerah-daerah pemekaran provinsi ini cukup banyak. Ini mulai saat ini harus sudah membiarkan sumber daya manusianya itu melalui program ini, sehingga sesuai dengan background mereka di bidang pemerintahan kedinasan yang tadi itu, kemudian itu mereka bisa duduki posisi-posisi yang strategis nanti. Anak-anak Amungme dan Kamoro asal Mimika ternyata belum banyak yang mengetahui tentang sekolah kedinasan. Kalaupun mereka tahu, banyak di antara mereka yang gagal lolos masuk ke sekolah kedinasan seperti IPDN, Akpol, atau Akmil. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Bila ini terus dibiarkan, mereka akan tergeser dan kalah bersaing dengan warga pendatang yang mendapatkan kesempatan dan pendidikan lebih baik. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Wamendagri bersama anggota Komisi 2 DPR RI serta penjabat Gubernur Papua Barat melihat dari dekat kesiapan Provinsi Papua Barat Daya yang baru saja disahkan. Wamendagri John MPW Tipo memberikan semangat bagi rakyat di Papua Barat Daya untuk membangun provinsi baru. Yang kita harapkan ini kan, kalau sekarang ini kan kita di akhir bulan November, kita masuk ke 1 bulan. 1 bulan ini kita harapkan dukungan biaya dari Pak Gubernur Papua Barat dan Pak Bupati Wali Kota yang masuk di wilayah Papua Barat Daya. Kalau bisa dana hibah ini segera disiapkan untuk membantu kerja-kerja tim untuk penyusunan APBD dengan hal-hal yang lain ke depan di tahun 2023. Jadi waktu kita tinggal tersisa 1 bulan. Nah, tidak ada anggaran yang dialokasikan dari Kementerian Keuangan untuk proses di akhir tahun ini. Karena itu dengan dana hibah yang diberikan ini akan digunakan untuk dalam proses persiapan dengan segala macam yang tadi kita sampaikan, baik PJ maupun peresmian, dan juga untuk perangkat daerah untuk menyusun APBD dan seterusnya yang telah tadi saya sampaikan. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau akan memberikan dana hibah sebesar 5 miliar dari Pemprov Papua Barat untuk operasional pertama Provinsi Papua Barat Daya. Tapi itu kurang. Nanti dengan Pak dan Wali Kota kita ada banyak sekat mana yang kita bisa lakukan untuk mendukung saya sebagai PJ Papua Barat Daya dan uang sebulan tadi itu 2023 itu dari PPN memberikan presentasi Bapak juga teman-teman di Papua Barat Daya. Saya mewakili seluruh masyarakat Papua Barat untuk bersama kepada
juga dengan hadirnya Papua Barat Daya terus menambah gas, menambah kecepatan ya, dan menambah pelayanan kita kepada masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini. Baik, kita dari Provinsi Hidup siap mendukung, menetap dan membantu segala hal yang menjadi kebijakan negara, pemerintah dan juga kita semua masyarakat. Paulus berharap hadirnya Provinsi Papua Barat Daya akan mempercepat proses pembangunan di tanah Papua. RUU Provinsi Papua Barat Daya disahkan Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi undang-undang dalam sidang paripurna 17 November lalu. Undang-undang Provinsi Papua Barat Daya selanjutnya akan dikaji pemerintah dan ditetapkan Presiden dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan DPR RI. Papua Barat Daya memiliki 6 wilayah, meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Tambrau. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Saat ini pada 3 daerah otonomi baru di Papua belum terbentuk KPU tingkat provinsi, sehingga seluruh proses teknis tahapan pemilu masih diatur KPU induk, yakni KPU Papua. Menurut anggota KPU Papua Melkianus Kambu, Undang-Undang Nomor 7 menjadi acuan KPU Papua dalam bekerja. Dan selama belum ada perpu ataupun regulasi baru, maka KPU Papua masih akan mengatur terkait teknis dan operasional di 3 DOB tersebut. Terkait daftar pemilih dan teknis sosialisasi, bahkan pendaftaran calon legislatif, bupati, serta gubernur, tetap akan diatur KPU Provinsi karena belum ada peraturan baru. Kami KPU masih menunggu, itu adalah kewenangan KPU RI, kami masih menunggu revisi Undang-Undang 7 atau pengganti Undang-Undang 7 itu peraturan pemerintah. Sehingga sekarang kami masih tetap, KPU Provinsi masih tetap melaksanakan tahapan-tahapan sampai pada menunggu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kalau itu sudah keluar, maka kewenangan ini KPU RI lah yang mengambil alih daerah-daerah ini. Gitu. Ya, kalau peraturan pemerintah belum keluar, pengganti Undang-Undang 7, maka KPU Provinsi masih melaksanakan tahapan di 3 DOB ini, masih satu provinsi. Karena kami masih menunggu Undang-Undang 7, karena kami penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Itulah yang menjadi dasar bagi kami. Kalau ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 7, maka KPU Provinsi Papua sudah tidak lagi untuk melaksanakan tahapan di 3 DOB baru. Melkianus menambahkan, jika saja dalam rentang 1 tahun regulasi terkait KPU di DOB baru belum terbit, maka kewenangan penyelenggara pemilu dan pilkada akan diserahkan ke KPU di 3 provinsi baru tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini ada sejumlah apoteker di Merauke yang terindikasi melanggar aturan dan kode etik. Ketua Ikatan Apoteker Merauke yang baru terpilih, Rena Datu, meminta apoteker tersebut mendapat teguran keras agar kejadian tidak terulang lagi. Rena Datu mengatakan salah satu program yang akan dicanangkan pengurus baru apoteker adalah pengawasan dan pembinaan bagi apoteker agar mereka bekerja profesional. Intinya kita sekarang lebih pada pembinaan sejawat kita apoteker dengan sambil melakukan pengawasan, dengan tetap ada teman-teman dari Balai POM yang juga mendampingi untuk melakukan pengawasan. Nah, untuk apoteker-apoteker yang bermasalah, Bu, pada sebelum-sebelumnya ini apa nanti programnya Ibu ini? Sebenarnya tidak dimasalahkan, kita tetap harus sambil menyelidiki dari kedua belah pihak kesalahannya di mana ya. Apakah ini harus membutuhkan kesalahan yang misalnya harus kita tindak lanjuti, nanti akan ditelusuri. Setidaknya saat ini ada 10 apoteker yang bekerja di sejumlah apotek di Merauke terindikasi melanggar aturan atau kode etik apoteker. Pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari memajang obat dengan dosis tinggi di etalase, serta penyimpanan obat-obatan yang tidak sesuai standar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.